kita mulai bina iman kita hari ini, kita mau buka dengan doa. Tapi sebelum kita doa, kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Halo adik-adik, jumpa kembali bersama teman-teman pengajar BIR dan BIA Paroki Santo Fransiskus Xaveris tentunya. Nah, kali ini Frater ingin mengajak adik-adik belajar tentang ranting dari pokok anggur yang sejati. Dan juga siapa sih pokok anggur itu dan siapa sih rantingnya. Tapi kali ini temanya tentang akulah pokok anggur. Temanya diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Silakan adik-adik ketika belajar saat ini mungkin harus membawa, nggak mungkin deh, tapi harus bawa kitab suci biar bisa membaca dan belajar kitab suci dengan baik. Karena Frater kali ini ingin menjelaskan dan mengajak kita semua bagaimana sih melihat pokok anggur dan juga ranting-rantingnya itu seperti apa gitu. Lalu siapa sih rantingnya itu? Lalu siapa sih pokok anggurnya itu? Anggur itu kayak gimana ya rasanya? Pahit gak ya? Manis gak ya gitu? Kalau adik-adik pernah minum anggur yang asli itu biasanya agak kepahit-pahitan gitu. Tapi ada juga sih anggur yang manis-manis tapi bisa memabukkan kayak anggur misa gitu. Kalau ada yang pengen itu silahkan jadi romo biar bisa merasakan anggur misa itu enaknya luar biasa loh adik-adik ya, percayalah sama Frater, makanya jadi romo ya. Nah, dalam Injil tadi dikatakan, dalam Injil Yohanes ya, Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 itu dikatakan gini, Yesus tuh ngomong bilang kayak gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah adik-adik, ternyata Yesus menjadi pokok anggur. Lalu kita apanya? Kita adalah ranting-rantingnya. Lalu ada kelanjutannya, dia bilang gini, barang siapa tinggal di dalam aku dan kamu dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Adik-adik mau nggak berbuah banyak? Pastinya mau kan? Nah, kali ini kita diundang oleh Yesus untuk menjadi orang yang berbuah. Karena ketika kita menjadi bagian dari karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus, kita akan menghasilkan buah yang melimpah, buah yang sangat banyak loh adik-adik. Nah itu, siapa yang gak mau? Gak mau atau mau? Nah, siapa yang mau? Pertanyaannya gitu, bukan siapa yang gak mau gitu. Jadi pertanyaannya harus dibalik, siapa yang mau? Saya Frater. Nah gitu. Nah, kenapa sih kita harus menjadi ranting dari pokok anggur yang sejati yaitu Yesus Kristus? Karena kan Yesus itu adalah pokok anggurnya. Kenapa? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita mau menjadi ranting-ranting biar kita itu berbuah? Nah,
Karena Yesus itu ingin menggunakan kita agar banyak orang yang terselamatkan. Seperti buah pohon, seperti pohon itu loh adik-adik. Nah, misalkan gini adik-adik. Nih ya. Di samping saya ini ada pohon ya. Ada pohon anggur nih. Yesus itu anggurnya nih. Yesus itu pohonnya. Terus kita tuh ranting-rantingnya ini loh. Ranting-rantingnya kemudian akan menghasilkan buah yang banyak. Kemudian orang ini banyak datang ngambil buah anggur ini. Lalu orang tuh merasa, oh enak ya anggurnya, asik untuk dimakan, enak, sedap sekali. Nah gitu adik-adik juga diajak untuk berbuah seperti pohon anggur ini. Misalkan yang tadi dia kan orang banyak melawat, lalu orang itu merasa senang dengan buah anggur yang kita hasilkan tadi. Nah contohnya seperti itu adik-adik. Mau nggak kita berbuat kebaikan? Harus mau, karena melalui kebaikan yang kita lakukan, buah anggur itu akan bertambah banyak. Kemudian hasilnya itu akan melimpah dan orang akan merasa bahagia. Nah seperti itu. Siapa yang nggak mau bahagia? Pasti semuanya mau kan? Pasti maulah. Nah terus Yesus ngomong apa nih? Katanya Yesus bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, hati-hati loh adik-adik. Kalau kita di luar Yesus ngomong gini, kamu gak bisa buat apa-apa. Bilang itu. Kalau kamu di luar Tuhan itu kamu gak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu bersama Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang yang sangat apa? Ada yang tahu? Sangat bernilai di mata Tuhan. Kemudian ketika kita bernilai, kita akan terus mau bersyukur. Setelah kita bersyukur, kita akan terus menggali potensi yang ada dalam diri kita. Ketika kita menggali potensi yang ada dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang berbuah untuk kebaikan bersama. Nah, mau nggak jadi rantingnya Yesus itu, ranting dari pohon-pohon anggur? Karena pohon anggurnya siapa? Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya. Nah, seperti lagu apa? Lagu apa? Ada yang tahu? Lagunya itu akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya, gitu ya. Oke, Tuhan memberkati kalian ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Elis. Kakak Elis harap adik-adik selalu sehat ya. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang waktunya Kakak Elis untuk kasih aktivitas untuk adik-adik di rumah. Aktivitas minggu ini kita bakal buat ini nih. Wah, cantik banget ya. Nah, pasti adik-adik juga bakal bisa nih bikin di rumah nih. Dan caranya gampang banget loh. Kakak Elis bakal tunjukin alat dan bahan yang adik-adik perlukan. Alat dan bahannya, adik-adik perlu menyiapkan kertas origami, pensil, lem, dan gunting. Dipakainya hati-hati ya adik-adik. Oke, untuk cara pengerjaannya, adik-adik ambil satu kertas origami, lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Setelah seperti ini, adik-adik lem bagian atasnya. Oke, setelah adik-adik lem bagian atasnya dan tutup rapat, adik-adik lemnya di bagian atasnya saja ya, jangan semuanya. Lalu adik-adik gunting kertas origaminya, tapi jangan sampai putus ya adik-adik. Lakukan sampai selesai. Nah, seperti ini adik-adik. Jadinya kalau misalkan adik-adik sudah menyelesaikan potongannya. Selanjutnya, langkah yang kedua. Setelah itu adik-adik arahkan lipatannya dan diputar ke dalam seperti membentuk lingkaran. Nah, nanti menjadi bentuk seperti ini. Setelah adik-adik membentuk lingkaran, adik-adik boleh lem ya supaya ininya nggak lepas. Oke, langkah berikutnya
Nah, ini kan sebelumnya ini kan mengkuncup ke atas. Adik-adik boleh lipat bagian ininya untuk supaya ininya keluar. Tuh. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi supaya kertas-kertasnya itu menyebar keluar untuk nempelin bunga-bunganya. Lakukan sampai habis ya adik-adik. Ini nih adik-adik, setelah adik-adik uraikan bakal seperti ini nih bentuknya nih. Oke, selanjutnya Kakak Elis bakal ngasih tahu bagaimana cara bikin bunga-bunganya gitu. Adik-adik boleh siapkan 5 kertas origami atau lebih. Warnanya sesuai adik-adik ya. Di sini Kakak Elis punya warna kuning dan pink. Oke, kita lanjut dengan cara pembuatannya ya. Pertama-tama adik-adik gambar pola berbentuk bunga, lalu tinggal adik-adik gunting deh. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Lalu, untuk pola yang kedua, adik-adik bisa gambar untuk kelopaknya, untuk di tengah-tengahnya ya. Adik-adik bisa pilih warna apa aja. Adik-adik bisa gambar pola lingkaran untuk bagian kelopaknya. Nah, setelah kelopaknya ini adik-adik gunting, adik-adik boleh tempelkan di tengah-tengah bunganya. Nah, adik-adik bisa membuat bunga-bunganya sebanyak mungkin supaya bisa menjadi bunga seperti Kakak Elis ini. Setelah adik-adik membuat bunga-bunganya, adik-adik langsung deh tinggal ditempelin aja ya di batang-batangnya. Dan jangan lupa dilem ya adik-adik di bagian putih-putihnya. Kita langsung tempel deh. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik juga tempelkan bunga-bunganya di bagian-bagian lainnya. Nah, nanti jadinya seperti ini nih adik-adik. Adik-adik harus buat lebih banyak lagi ya, supaya lebih cantik bunga-bunganya kalau lebih banyak. Oke deh, adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kini Kakak Meli mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas dari rumah seperti ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan adik-adik yaitu lem, spidol, kertas origami warna orange, sama kertas krep warna hijau. Nah, adik-adik kalau nggak ada kertas krepnya seperti ini, boleh adik-adik ganti jadi kertas origami warna hijau. Seperti ini adik-adik. Nah, kita lakukan yang pertama, yaitu adik-adik melipat kertasnya dulu bentuk segitiga. Jadinya nanti seperti ini adik-adik. Nih, segitiga dulu. Oke, udah jadi segitiganya. Nah, udah jadi. Habis itu adik-adik dikasih lem ya. Nih, dikasih lem di sini. Yang paling bawah dikasih lem. Oke, baru tekan. Udah deh. Rapiin. Adik-adik udah seperti ini. Sekarang
Udah seperti ini kan adik-adik? Nah, sekarang yang ini, yang di atas ini kita masukin ke dalam. Kita tekan, masukin ke dalam supaya rapi. Nah, udah rapi kan adik-adik? Udah. Oke, udah rapi adik-adik. Jadinya seperti ini ya. Lalu kita ambil kertas krepnya. Kita gunting adik-adik. Kita gunting. Udah. Gunting. Kemudian kita lipat 2. Kita lipat lagi, lipat 2. Nih jadinya seperti ini adik-adik. Kemudian digunting nih ya, tapi jangan sampai putus ya adik-adik. Gunting, gunting lagi, panjang, bentuk panjang, gunting lagi, gunting lagi. Nah jadinya seperti ini adik-adik ya. Ini daunnya ya nih, supaya dia mekar adik-adik, dibuka. Udah deh, baru adik-adik boleh di yang bawahnya digulung-gulung ya. Udah, baru masukin adik-adik ke dalam. Nah, udah deh ya. Udah, boleh dikasih lem biar dia kokoh di dalam, nggak tergeser-geser. Udah seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik nih nggak ada mata di rumah kayak seperti ini ya kan? Boleh kita ganti buat matanya pakai spidol ya. Nih kita kasih matanya ya, kita kasih matanya. Lagi buat matanya lagi. Nah jadinya seperti ini adik-adik. Kemudian dia kita kasih alisnya gini aja adik-adik. Dah seperti ini. Kemudian kita kasih hidungnya seperti ini aja adik-adik. Nah kemudian kita kasih mulutnya, dia senyum ya adik-adik. Hore, udah selesai. Nah jadinya seperti ini adik-adik jadinya. Bisa ya adik-adik lakukan ya di rumah ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.